Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malik Maya Faisati, peserta PKDP 2026 dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang hari ini akan mempraktekkan terkait dengan proses belajar ketika berada di kelas di mata kuliah psikologi klinis. Yuk, ikuti saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini sudah datang ke sini. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, silakan untuk melakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan dimulai. Selamat siang semuanya. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Oke, Mbak Anantasya. Oke, Mbak Siva. Nur Sinta. Oke, kelihatannya semuanya hadir, tidak ada yang absen. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya mulai untuk pembahasan di pertemuan kita hari ini, gitu, saya akan menjelaskan pertemuan kita hari ini akan membahas terkait dengan normal, abnormal, dan juga patologis, dan juga ruang lingkup dari psikologi klinis. Itu masih ingat kan untuk pertemuan yang sebelumnya? Insya Allah, oke. Yang mau mencoba menjelaskan kepada saya kembali terkait dengan pengertian psikologi klinis, siapa? Oke, Mbak Sekar, silahkan. Oke, jadi psikologi klinis itu merupakan salah satu cabang dari keilmuan psikologi yang mana memang dia membahas terkait dengan abnormalitas. Tapi bukan hanya abnormalitasnya saja, akan tetapi juga di dalam ruang lingkup psikologi klinis itu ada area yang berhubungan dengan melakukan asesmen, melakukan diagnosa, sampai melakukan proses intervensi. Nah, ya, jadi ketika kalian mau melakukan intervensi itu bentuknya ada dua, yaitu melakukan terapi dan juga konseling. Ada terapi, ada konseling, tambahannya itu adalah yang namanya tambahannya adalah melakukan penyuluhan atau melakukan psikoedukasi. Itu merupakan bentuk dari intervensi di dalam psikologi klinis. Belum kita masuk ke materi yang sesungguhnya, itu kelihatannya saya melihat wajah-wajahnya sudah mulai tidak perhatian karena mungkin jam siang ya, ngantuk ya. Oke, karena ngantuk boleh kita melakukan brain gym terlebih dahulu. Boleh untuk melakukan posisi berdiri, teman-teman. Sebenarnya ini mungkin aktivitas yang dilakukan itu sederhana, tapi cuman ini adalah brain gym itu untuk mengaktifkan antara otak kanan dan otak kiri, sehingga mungkin kalian ikutin semampu kalian, karena ini tergantung dengan keseimbangan kalian. Oke, terima kasih buat kita semua. Gimana perasaannya setelah brain gym? Apa? Segar? Oke. Iya kan? Otaknya kayak semacam bergerak gitu kan? Oke, terima kasih untuk sekarang kita mau masuk ke materi inti kita, di mana saya akan membahas terkait dengan normal, pengertian dari normal, abnormal, dan juga patologis.
karena saya rasa kalian sudah merasakan kesegaran setelah kita melakukan brain gym bersama. Oke, sekarang saya akan mempertanyakan karena kita akan membahas normal, abnormal, dan juga patologis, sehingga kalian harus menjawab dulu beberapa pertanyaan yang saya ajukan agar kalian memahami apa itu normal, abnormal, dan patologis. Yang pertama, ada yang tahu apa itu batasan orang yang dikatakan sehat dan juga orang yang dikatakan sakit? Kalau menurut kamu bagaimana? Dan itu keadaan secara fisik dan mental tidak mengalami penyakit atau cacat. Oke. Dan semua organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Baik, oke. Kalau sakit? Menurut tubuh kita, baik secara fisik maupun secara mental, itu ada kecacatan atau kekurangan. Oke, kecacatan atau kekurangan. Berarti itu ya, itu. Jadi kalau yang sakit itu bisa karena cacat atau mengalami kekurangan. Bentuknya adalah seperti itu, gitu. Oke. Mungkin ada opsi jawaban yang lainnya? Ya, Mbak Sekar? Kedua, kalau sakit itu ada gangguan yang mengganggu keadaan stabilitas mereka sehingga mereka akhirnya tidak stabil, entah itu merasa sakit, cemas atau yang lainnya. Oke, itu berarti lebih pada kalau yang teman kamu yang ini tadi membahas terkait dengan kondisi fisiknya, apakah cacat atau tidak gitu. Akan tetapi kalau Mbak Sekar mengatakan bahwa yang namanya sehat dan sakit itu adalah di mana berhubungan dengan kesejahteraan psikologis, apakah dia tadi sehat mental ataupun tidak. Seperti itu? Oke, masuk ke pengertian dari berdasarkan tokoh. Kalau tadi kan kita membahas persepsi sehat dan sakit dulu, ada yang mengatakan bahwa anak autis itu punya gangguan mental nih. Tapi persepsi yang lainnya itu memang anak autis itu bukan masalah gangguan mental, tapi adalah gangguan yang berhubungan dengan gangguan perkembangan. Kalau tadi punya punya kondisi kaki sama tangan itu sehat atau sakit? Ada yang bilang sehat, ada yang bilang sakit. Yuk kita bahas dulu berdasarkan tokoh. Oke, saya pahamkan pertama adalah tokoh yang berhubungan dengan apa sih yang dikatakan orang itu sehat menurut WHO ya. Kalau WHO tahu kan? Organisasi internasional yang dia masalah terkait dengan kemanusiaan dan yang lain sebagainya, itu menyatakan bahwa WHO itu mengatakan sehat itu merupakan suatu keadaan kesejahteraan antara pertama fisik, kedua mental, dan juga mampu bersosial. Gambarannya seperti itu. Yang kedua yaitu menurut si Menger itu adalah kesehatan mental, itu adalah manusia mampu menyesuaikan diri terhadap dunia dengan keaktifan dan juga kebahagiaan. Jadi manusia itu yang tadi juga kita mengarah dari apa yang dikatakan WHO, manusia harus mampu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada di dunia dengan harapan apa? Mampu efektif dan juga dia mampu melakukan sesuatunya dengan bahagia. Itu orang dinyatakan dia adalah sehat. Dan sehat mental itu meliputi apa? Mampu menahan diri, mampu menunjukkan kecerdasan, berempati dengan perasaan orang lain, dan juga sikap hidup yang bahagia. Jadi tidak hanya dia dengan dirinya sendiri agar bahagia, tapi dia juga harus mampu menyesuaikan diri dengan berempati dengan orang lain, menunjukkan kecerdasan dan juga mampu untuk melakukan proses menahan diri. Itu menurut dari si Menger. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya beralih ke materi selanjutnya? Belum? Oke. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya harus mempunyai kompetensi. Kembali lagi kalau kita ngomongin kompetensi berarti kalian harus punya rasa unggul. Kira-kira segini banyaknya anak yang ada di sini sudah paham nggak kalau dia punya kelebihan? Kira-kira
Sudah paham nggak kalau dia punya kelebihan? Belum? Kalau kekurangan kalian? Sudah? Wah, penerimaan dirinya sangat luar biasa. Bukan itu. Sehingga kelihatannya kalian harus memahami diri kalian lebih dalam lagi. Jangan hanya bagian yang berhubungan dengan sesuatu yang negatif, tapi kalian juga harus memahami bahwa kalian punya potensi. Gitu ya. Sehingga disinilah paling tidak ketika kamu mempunyai kompetensi ini tadi, kamu harus melihat fisik kamu. Fisik kamu lengkap apa enggak? Punya tangan? Punya kaki? Punya kepala? Jadi kan istilahnya itu adalah salah satu kompetensi yang kamu punya. Kamu punya kelebihan, saya punya tubuh yang lengkap. Setelah itu, kemampuan intelektualnya. Kira-kira semua yang masuk ke kampus ini apakah mempunyai intelektual yang di bawah rata-rata? Kenapa kok mungkin? Kasih saya alasannya. Kenapa kok mungkin? Kenapa? Karena saya melihatnya ketika kamu bilang kok mungkin, itu saya melihatnya adalah di mana kamu belum memahami terkait dengan kelebihan kamu, tapi kamu hanya fokus ke area kekurangan kamu. Kamu masuk sini, kamu pakai seleksi? Lah itu kan kalian sudah menggugurkan beberapa orang yang tidak bisa masuk sini. Berarti kan kamu mempunyai kemampuan intelektual kan? Oke, setelah itu bagaimana kalian memahami terkait dengan emosi yang kamu punya, dan yang terakhir adalah bagaimana kalian mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan. Oke? Nah, nih. Kurva orang dikatakan sehat dan abnormal. Kalian harus pahami terlebih dahulu, Mas, Mbak semuanya ya, yang dikatakan normal itu adalah di tengah atau ini dinyatakan rata-rata. Gitu ya. Jadi ada garis pembatas antara rata-rata ke berlebihan, ada garis pembatas antara rata-rata ke kekurangan. Kalau berlebihan berarti namanya superior, kalau kekurangan berarti inferior. Contoh yang superior itu yang seperti apa? Superior. Merasa selalu baik, merasa selalu pintar. Ada yang salah ketika merasa selalu pintar. Ada yang salah dengan merasa selalu unggul. Kalian terpaku di sana. Superior yang dinyatakan di sini itu adalah kecenderungan yang berhubungan dengan berlebihan. Contoh yang abnormal berlebihan itu adalah hiperaktif. Normalnya aktif, yang dikatakan normal itu adalah ya anak kecil aktif saja, mampu melakukan semua kegiatan dengan aktif. Tapi kalau berlebihan berarti hiperaktif dan dikategorikan dia abnormal. Sama juga ketika kekurangan, dia normal aktif, namanya aktif, itu ya, hiperaktif. Sebelah sini, oke, boleh kalian nyatakan kurang, boleh. Tapi istilah yang digunakan adalah hipoaktif. Hipo, jadi hipo itu adalah anak-anak dengan kecenderungan dia kurang bergerak. Cenderungnya mohon maaf nih kalau jalan, itu, atau pokoknya muales banget mau mengangkat tubuhnya, muales banget, ya itulah orang-orang dengan kondisi hipoaktif. Bentuknya adalah seperti itu. Mungkin kira-kira dari sini ada yang mau mencontohkan kira-kira yang bagian superior atau kecenderungan berlebihan yang gimana, yang kekurangan yang seperti apa? Orang tidak pernah menganggap bahwa dia mungkin salah dan dia selalu betul dalam segala situasi, itu termasuk abnormal superiority. Oh, betul. Itu adalah kecenderungan adalah abnormal superiority ketika dia ada di kondisi menganggap semuanya tentang dia itu adalah betul. Dan orang lain itu adalah salah. Bentuknya adalah seperti itu, adalah abnormal superiority. Kalau yang ke inferior,
Oke, boleh. Jadi merasa bahwa dia sering menyalahkan diri sendiri. Nah, itu masuknya ke abnormal inferior. Oke, jadi kalau berlebihan itu juga abnormal, kalau kurang juga abnormal. Ini juga sama dalam konteks kognitif. Bukan berarti yang superior itu baik-baik saja, tapi dia juga bermasalah. Itu makanya kenapa rata-rata intelijensi itu adalah 90 sampai 110 ya. Tapi kalau kok 110 ke atas sampai 120 ke atas, 130 ke atas, dia mengalami kondisi kognitif yang bagus, tidak sama dengan yang lain-lainnya, sehingga kecenderungannya dia tidak mau berinteraksi dengan teman sebayanya. Karena ngerasa bahwa lawang dia tak ajak main, ndak bisa seperti yang saya pengen. Nah, ya toh? Makanya kenapa orang-orang yang superior, pinter, itu biasanya dia permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah di sosialnya. Pinter mikirnya, tapi sosialnya kurang. Karena merasa bahwa tidak sama dengan teman-temannya. Sama juga, kok kemampuan kognitifnya ada di bawah rata-rata, dia juga ngerasa bahwa aku beda karo koncoku. Saya ndak mampu. Nah, itulah yang menjadikan anak-anak yang di bawah rata-rata itu cenderungnya menarik diri karena dia juga ngerasa minder. Lah sing iki mau ki ora gelem berinteraksi karena terlalu ndak level. Atau lah yang ini dia cenderungnya adalah apa jenenge? Iya, menarik diri karena merasa tidak setara dengan teman-temannya. Nah, bentuknya adalah seperti itu. Bisa dipahami? Oke, ketika seperti ini, oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum? Bisa dipahami penjelasan? Boleh? Inner child. Oke, inner child itu kira-kira inner child itu apa sih? Seseorang dewasa tapi sifatnya itu kayak anak-anak. Orang dewasa tapi sifatnya seperti anak-anak, gitu kan? Yang kalian pahami? Oke, kira-kira dia masuknya kategori apa itu? Jangan ngomongin ini dulu. Ini kalau nanti sudah masuk kategori abnormal dan juga patologis. Tapi kamu harus memahami dulu, itu inner child itu masuknya normal, abnormal, atau patologis. Dia masih tetap bisa berfungsi penuh sebagai dewasa toh? Iya kan? Hanya saja beberapa perilakunya itu kelihatan seperti anak kecil. Itu dikatakan abnormal. Gitu. Tapi kalau patologis itu kan tandanya adalah dia sudah mengalami gangguan. Mungkin bisa dikatakan patologis itu adalah ketika, mohon maaf nih, orang dengan kondisi schizofrenia, schizofrenia, hiperofrenik, orang gila yang hiperofrenik, kategorinya hiperofrenik, dia kecenderungan ke kanak-kanakan. Jadi setiap aspek kehidupannya dia sudah dewasa, gitu, tapi perilakunya dia seperti anak kecil yang tidak bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, itu baru masuk ke gangguan abnormal. Patologis. Tapi kalau berhubungan dengan inner child itu adalah yang berhubungan dengan abnormal. Istilahnya nanti ya kalau di gangguan psikologi, abnormal itu adalah orang normal bermasalah. Patologis itu adalah orang yang mengalami gangguan. Untuk pertemuan hari ini, terima kasih banyak sudah memperhatikan pertemuan kita terkait dengan abnormalitas, patologis dan juga normal. Dan selanjutnya yaitu materi terkait perbedaan apa itu delay, disorder, dan juga disabilitas. Kurang lebih seperti itu. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.